Shalom Bapak Ibu Jemaat, kembali lagi dalam ibadah online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab hari ini kita telah diberi kuasa untuk mengalahkan maut, menang atas setan, dan berkuasa untuk segala hal. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama yang telah diberi kuasa, kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bapak Ibu, kita bertepuk tangan memuji kebesaran Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Serukan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Segenap hidup kami memuji meninggikan nama-Mu Yesus.
hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini, naikkan pujian ini. Dia Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Saya ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
suaramu, sembah nama Yesus, sembah Sang Raja, sebab hanya Engkau yang berkuasa. Oh, berikan sorak kemuliaan bagi Yesus Raja. Korabashiki ropopopo yeshikiri hiralabashiki oro korale. Oh, Jesus, Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami bersuka karena Engkau sebagai Tuhan dan keselamatan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami imani adalah Allah yang ajaib dan dahsyat. Engkau yang telah membuat bangsa dan memenuhi negeri kami dari barat ke timur, utara ke selatan, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan mujizat-Mu, dengan hadirat-Mu, menggantikan COVID-19 dan pandemi ini yang saat ini ada di negeri kami. Dan mujizat-Mu telah melawat setiap pasien-pasien COVID-19 yang menjalani Tuhan, isolasi mandiri maupun di rumah-rumah sakit. Mereka dilawat Tuhan. Bukan saja itu, tapi Tuhan juga membuka mata hati, pengertian, pemahaman mereka akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada negeri kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan mereka Tuhan ada dalam pengaturan-Mu, sehingga di dalam setiap kebijakan, keputusan yang akan mereka buat adalah kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang penuh dengan rancangan Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW RT Tuhan. Semuanya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan sehati. Kami percaya berkat Tuhan tercurah, memenuhi negeri kami dengan keamanan. Segala rancangan jahat, buruk, teror, bahkan pengedaran narkoba atas bangsa kami dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa negeri kami dipenuhi dengan kemurahan kebaikan-Mu. Ketika bangsa ini Tuhan ada dalam pandemi, ekonomi kami Tuhan pulihkan, baik sektor industri, sektor korporasi, baik sektor perkebunan, pertanian, bahkan jasa Tuhan. Semuanya Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa,
Penuhi negeri kami dengan pencurahan roh 7 gandamu. Terjadi Tuhan Pentakosta ketiga melalui Indonesia. Dari negeri kami melanda ke seluruh bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu atas negeri kami. Setiap gereja umat-Mu di negeri ini satu hati dan terbuka bagi perluasan Injil-Mu di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan seluruh rakyat Indonesia dalam tangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang patuh menjalankan protokol kesehatan. Dan orang-orang yang penuh dengan rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan yang sudah kita persiapkan. Kita akan menyampaikan deklarasi persembahan kita bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, mari kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian terbaik buat Allah Bapa. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Angkat kedua tanganmu, katakan I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian sembah syukur kami. Hormat syukur, pengagungan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus, Raja yang berkuasa. Sanggup kalahkan maut dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, nyanyian syukur dari hati kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, menjadi pujian yang dan dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Father. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat terkasih, doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Judul khotbah saya saat ini adalah proaktif membangun rumah kebangsaan. Keberadaan kita di negeri ini, di tanah Indonesia, bukanlah sebuah kebetulan. Sudah pasti Tuhan punya sebuah rancangan khusus bagi setiap kita dan melalui setiap kita bagi Indonesia. Katakan amin. Dan juga Indonesia ini lahir di planet ini bukan kebetulan. Tuhan punya purpose, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan atas Indonesia dan juga melalui Indonesia bagi planet ini. Itu berarti saudaraku, kita harus proaktif sebagai penghuni di rumah kebangsaan Indonesia ini untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional daripada Indonesia. Baru-baru ini seorang teman saya, dia seorang hamba Tuhan, dia bilang begini bahwa cukup lama dia merasa sebagai orang asing di Indonesia. Dia lahir di Indonesia, ya warga negara Indonesia, tapi merasa asing di rumah sendiri katanya. Tapi puji Tuhan hari-hari ini dia sudah tidak merasa asing lagi karena dia sudah proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Seorang sahabat saya dari Kupang, pengusaha muda yang berhasil, namanya Bobby Lianto, pada sebuah kesempatan ketika kita berbincang-bincang dalam acara Menara Doa Nusa Tenggara Timur, NTT Top, dia sampaikan bahwa dia bukan hanya lahir di Nusa Tenggara Timur, tetapi Nusa Tenggara Timur sudah lahir di hatinya. Itulah sebabnya dia proaktif mengusahakan kesejahteraan Nusa Tenggara Timur. Ketika dia bilang NTT lahir di hatinya, wah itu menggugah hati saya. Ya, dia keturunan Chinese, ya. Dia lahir di Nusa Tenggara Timur, tapi bukan hanya lahir di sana, tapi Nusa Tenggara Timur lahir di hatinya. Nah, kita lahir di rumah kebangsaan Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia juga lahir di hatimu? Kalau Indonesia lahir atau ada di hati kita, maka saudara, kita mengasihi Indonesia, kita mau yang terbaik buat Indonesia, dan kita secara proaktif ikut mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Indonesia, tujuan daripada bangsa ini. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, Pak Gembala, kalau bicara membangun rumah kebangsaan, bukankah itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah Republik Indonesia? Iya juga, betul. Tapi tidak 100% benar loh. Kita sebagai warga negara Indonesia juga punya tanggung jawab untuk ikut membangun rumah kebangsaan Indonesia. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Dalam Galatia 3:29 dicatat, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak. Nah, ini ada hak.
daripada setiap kita sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita milik Kristus, kita keturunan Abraham, dan kita berhak menerima janji Allah. Nah, apa itu janji Allah? Kita bisa baca dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Di situ dikatakan, maka aku akan memberkati engkau, memberkati Abraham, berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu, keturunan Abraham, sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu, keturunan Abraham, akan menduduki kota-kota musuhnya oleh keturunanmu lah. Perhatikan, oleh keturunanmu, keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Saudara, ini janji Tuhan bahwa Abraham diberkati, keturunan Abraham diberkati, dan semua bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui keturunan Abraham. Saya pemercaya Kristus, saudara pemercaya Kristus, berarti kita adalah keturunan Abraham. Berarti saya adalah orang yang diberkati, keturunan yang diberkati. Dan saya harus melanjutkan, saya harus mengalirkan, saya harus membagikan berkat yang sudah saya miliki ini juga kepada yang lain. Saya menjadi berkat buat bangsa. Wow, dahsyat. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 dikatakan bahwa kamulah ya, atau kitalah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Berarti saudara, oleh saudara sebagai pemercaya Kristus, saya Bram, oleh Bram, Indonesia diberkati. Oleh Rabin, Indonesia diberkati. Sebutkan namamu. Lebih keras lagi. Ya, saya sebut nama saya, oleh Bram, Indonesia diberkati. Saudara sebut namamu. Yuk, 1, 2, 3. Yes. Dari Sabang sampai Merauke, Sangertolot sampai Pulau Rote, diberkati olehmu. Wow. Luar biasa, saya sudah diberkati, saudara. Katakan, saya sudah diberkati, saya keturunan yang diberkati, dan olehku bangsa Indonesia diberkati. Puji Tuhan. Setiap bangsa itu punya destination, punya tujuan. Kata destination itu bahasa Inggris, tujuan, gabungan juga dari dua kata sebetulnya. Ada destiny-nya, ada nation. Destiny itu bicara takdir, nation itu bicara satu bangsa. Ya. Jadi sebetulnya begini nih. Kalau kita mau memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, destiny kita, maka kita harus juga, saudaraku, selaraskan dengan tujuan bangsa Indonesia. Ketika kita tahu tujuan besar Indonesia dan kita secara proaktif mengusahakan mewujudkannya, maka kita sedang menyelaraskan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk mewujudkan tujuan besar Indonesia. Tuhan mau kita secara proaktif, jadi bukan sekedar aktif, proaktif. Ikut mewujudkan tujuan nasional daripada bangsa ini. Nah, tujuan nasional daripada bangsa Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, ya, yang berbunyi begini: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari alinea ini kita simpulkan ada 4 tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Nah, saudara, ini bukan hanya tugas daripada pemerintah, tapi ini juga tanggung jawab dari setiap yang menghuni rumah kebangsaan ini. Ini tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara juga. Yuk kita bersama-sama melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti saudara semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, ya nilai-nilai bangsa, kebudayaan bangsa yang baik, patut dipertahankan, harus dilindungi. Ini juga adalah tanggung jawab kita, ya. Ini yang pertama, saudara. Cara untuk kita, saudara, proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dicatat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Perintah Tuhan kepada umatnya, usahakanlah kesejahteraan kota. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Saya yakin perintah yang sama juga diberikan Tuhan buat setiap kita orang percaya di Indonesia ini. Kalau saudara berada di sebuah lingkungan perkampungan, di kampung, maka dengarkan perintah ini, usahakanlah kesejahteraan kampung itu. Kalau saudara berada di sebuah lingkungan desa, usahakanlah kesejahteraan desa, usahakanlah kesejahteraan kelurahan itu. Saudara ada di sebuah wilayah perkotaan, usahakanlah kesejahteraan kota itu. Dan kita ada di sebuah rumah kebangsaan Indonesia, usahakanlah kesejahteraan Indonesia. Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia bermartabat. Kita harus ikut aktif mengusahakan kesejahteraan daripada lingkungan kita, kota kita, bangsa kita. Kita bisa memberi perhatian mulai dari hal-hal yang sederhana, yang primer dulu. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita semua bisa ikut menolong orang lain di situ. Kita juga bisa ikut menolong membangun kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, baru-baru ini Pak Edili sudah memfasilitasi pemberian vaksin kepada lebih dari 6.000 orang di daerah Tangerang, ya, Tangsel, juga di area kita, di kota wisata. Luar biasa ya. Nah, ini sebuah cara yang praktis kita ikut mengusahakan kesejahteraan. Kita ikut atau proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita buat baksos, ya. Intinya adalah bahwa kita jadi berkat, mensejahterakan orang lain, ya. Saudara juga bisa ikut di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, lembaga-lembaga sosial, klub-klub sosial seperti Rotary Club, seperti Lions Club, atau ya kampus-kampusmu, kersel-kerselmu. Lakukan aksi-aksi sosial untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kita ikut, ya, mengembangkan sumber daya manusia unggul Indonesia. Kita bisa bikin PAUD, ya, sekolah, bimbingan belajar. Kita bisa berikan juga bimbingan calistung, baca, tulis, berhitung. Berikan kursus-kursus keterampilan dan lain sebagainya. Itu cara di mana kita mencerdaskan bangsa ini. Kita juga dapat mensponsori orang lain untuk belajar atau memberikan beasiswa, ya, menolong orang lain bisa sekolah. Itu ikut mencerdaskan bangsa, ya. Tujuan nasional yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saudara, itu berarti saudara kita semua cinta damai. Kita mulai membangun rukun tetangga yang baik, hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda, agama, ya, suku, ya, mungkin juga bahasa yang berbeda, ya. Kita rukun,
Nah, perdamaian dunia dimulai dari lingkungan tetangga kita. Diperluas ke sebuah komunitas yang lebih luas, desa, kota kita, ya, bangsa kita. Dan kita juga membawa perdamaian itu bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, kita bersyukur ada di rumah kebangsaan Indonesia yang beragam sukunya, bahasanya, kebudayaannya, agamanya juga. Kita dalam satu rumah kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling mengasihi sebagai persaudaraan Indonesia. Kita harus membangun kerukunan itu. Karena kita diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dianugerahi Tuhan, keberagaman. Inilah keunikan daripada rumah kebangsaan Indonesia kita. Ketika kita mengusahakan kesejahteraan kota, komunitas, bangsa ini, kita cinta damai, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, membangun budaya gotong royong di antara sesama anak bangsa yang berbeda tetapi satu di rumah kebangsaan Indonesia ini. Maka ini yang terjadi. Indonesia sejahtera, Indonesia maju, dan Indonesia bermartabat, dan Indonesia menjadi berkat yang membawa kasih cinta Tuhan, perdamaian juga buat bangsa-bangsa lain di bumi ini. Saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini ya. Lagu yang berjudul Padamu Negeri ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka, mari kita bangun jiwa patriotisme yang lebih lagi untuk Indonesia. Cinta tanah air, bela tanah air. Kita bersama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan negara kita, rela berkorban. Bersama-sama kita menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara kita di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Kita memiliki jiwa pembaharu, menjadi agen perubahan, memajukan Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, saudara, saya ngobrol sama teman saya, dia juga pengusaha muda asal Nusa Tenggara Timur, saudara Jack Book. Dia bilang begini, ya kita lagi diskusi soal bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur ya. Lalu dia bilang, ya teman-teman kita banyak yang pinter kalau ngomong, idenya banyak, wacananya banyak, ya tapi ya kita hanya sekedar ngomong, tidak ada actionnya, tidak ada tindakan nyatanya di Nusa Tenggara Timur. Lalu dia bilang begini, ya kalau kita tidak bisa membangun sebuah bangsa yang besar, ya mungkin kita bisa ikut membangun sebuah kota. Kalau kita juga tidak bisa membangun sebuah kota karena keterbatasan tertentu yang kita punya, kapasitas kita yang sedikit, sumber-sumber yang terbatas yang kita punya. It's okay, mungkin kita bisa bangun sebuah desa. Tapi kalaupun kita nggak bisa bangun sebuah desa, sebuah kampung atau sebuah dusun kecil, kalau sama sekali kita juga tidak bisa membangun sebuah kampung, sebuah dusun menjadi dusun sejahtera, kampung sejahtera yang maju, maka bangunlah keluarga kita dari lingkungan yang paling kecil. Keluarga kita, itulah cara proaktif untuk kita mulai membangun rumah kebangsaan Indonesia, menjadi Indonesia sejahtera, Indonesia maju, dan Indonesia yang bermartabat. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi,
setiap kita dapat mulai membangun rumah kebangsaan Indonesia dengan lutut kita. Dimulai dari apa? Lutut kita. Sama seperti Daniel. Daniel memiliki jiwa patriotisme bagi bangsanya. Ini yang sering dia lakukan. Ia berdoa dan berpuasa bagi keselamatan bangsanya, bagi pemulihan bangsanya. Dan tujuan hidup dari Daniel diselaraskan dengan tujuan besar daripada bangsanya. Kita dapat membaca dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 16 dan ayat 20. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang di sekeliling kami. Saudara, kita bisa minta belas kasihan buat Indonesia, supaya terjadi pemulihan buat Indonesia. Biar belas kasihan-Mu Bapa, ya belas kasihan Bapa memenuhi kita, mengalir melalui kita bagi Indonesia. Ketika belas kasihan Bapa dicurahkan buat bangsa ini, kita akan melihat sebuah transformasi terjadi buat Indonesia. Di ayat yang ke-20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosa dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Kita dapat minta ampun dosa bangsa ini di hadapan Tuhan, supaya pemulihan terjadi buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai Pulau Rote. Haleluya. Jadi kita dapat mulai proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Dimulai dari apa? Lutut kita, hati yang mencintai Indonesia, yang memiliki Indonesia, membangun jiwa patriotisme, rela berkorban buat Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia bermartabat. Bung Karno mengatakan, negara Republik Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Sebab itu mari kita proaktif membangun rumah kebangsaan Indonesia. Katakan Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia bermartabat. Tuhan Yesus berkati. Saudaraku, saat ini kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan anggurmu. Haleluya. Thank you Jesus. Korabataka shekarapa shokoroboshike. Ikarabababatakarato koragabasheke patakapas. Yes Lord Jesus. Mari angkat roti dan anggur saudara. Oh kapashandara dabash. Ikuti doa saya. Bapa surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Thank you Jesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Yes Lord. Untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan, Yesus terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku.
Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku. Oh yes Lord. Di kayu salib itu Engkau sudah lakukan karya terbesar, kasih karunia-Mu atas hidupku. Selamatkan aku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dan bersekutu dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dan bersekutu dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Kurada basya darala bala basya. Kiarana ya shandeana ya masyuko. Rabaku kerago shende kaboshi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bukan hanya mau jadi pendengar firman, kami mau jadi pelaku firman. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. Irada bada basyadar. Yes Lord. Terima kasih Aba ya Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Urabaya syakara lama, yang lemah katakan aku kuat. Bahkan katakan aku ini pahlawan. Yes, kurabada basyadar lama. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Kuat, bersemangat, haleluya, penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kurabada basya. Urabada basya. Tuhan perlakukan setiap jemaat-Mu dengan ajaib. Alami terobosan, alami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pastikan setiap saudara menjaga kesehatanmu baik-baik. Ikuti secara disiplin protokol kesehatan COVID-19. Aktif di dalam kerselmu. Saya dimuridkan, saya juga memuridkan. Kita adalah gereja pemuritan, kampus, komunitas murid pemimpin unggul sejati. Dan juga pastikan saudara juga hadir bergabung dalam persekutuan doa fajar kita di hari Sabtu jam 5 pagi disertai juga dengan perjamuan kudus. Yuk kita semua proaktif dalam proyek taat tuntaskan amanat agung terakhir. Kersel-kersel pribadi maupun bersama-sama proaktif menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan berjanji, tanda dan mujizat menyertai kita. Sebab apa? Di dalam Markus 16 dikatakan, kepada setiap kita sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking, mendoakan orang sakit dan orang sakit juga disembuhkan. Bertindaklah aktif dalam pelayanan orang percaya. Haleluya. Katakan, saya sudah diberkati karena saya adalah keturunan Abraham. Bilang sama orang di sebelahmu, kamu juga keturunan Abraham, sudah diberkati. Dan olehmu Indonesia diberkati. Ya, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Katakan, aku keturunan Abraham yang sudah diberkati. Oh yes. Oh yes. Thank you Jesus. Bapa surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu, melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik dari surga melimpah mengalir atas hidupmu sebagai keturunan Abraham, bagi hidupmu dan melalui hidupmu bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama-sama, amin.